الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Yaqulu ba'dal hamdi bil jalali musalliyan 'alan nabiyyi wal ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga almarhum Bapak Haji Ramli Rumawi dan juga keluarga besarnya, juga yang sangat saya hormati guru-guru saya, alhamdulillah hadir bersama kita. Di antaranya ada Bapak Haji Ustaz Syakuri, Bapak Dr. Elias Permana, Pak Ustaz Marullah, Pak Ustaz Muhadi, juga banyak sekali Pak Ustaz Agung yang alhamdulillah hadir, beliau dari ujung kidul. Juga alhamdulillah Amu dan Abah dari Baraya Pasundan, juga teman-teman dari IKBM, alhamdulillah Majelis Taklim Al-Barokah ada, Anissa, Ar-Rofani, pokoknya kan Bu Haji Ramli di mana-mana ya Bu ya. Orang Bu Haji mah artis PSI ya, jadinya banyak. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syuhida lahu arba'atum bi khairin. Ketika seorang muslim baik laki-laki atau perempuan meninggal dunia, syuhida lahu, kemudian ada yang menyaksikan, membicarakan, bi arba'atin bi khairin, ada yang membicarakan kebaikannya, nggak banyak pun, cuma 4 orang. Sekali lagi, kalau ada seorang muslim baik laki-laki dan perempuan yang meninggal, setelah sepeninggalannya dibicarakan kebaikannya, disaksikan kebaikannya oleh 4 orang, maka adkhalahullahu jannah, Allah golongkan mayit tersebut menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Ya, kemudian di dalam kitab Adhkar An-Nawawi karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kata beliau, wa yustahabu at-thana'u 'alal mayyit wa dzikru hasanatuhu. Disunahkan untuk menyebut-nyebut kebaikan si mayit, kemudian memuji-mujinya. Nah, maka malam hari ini Bu, Bapak, saya ingin sedikit mengenang almarhum Bapak Haji Ramli. Beliau itu sebelum jatuh dari tangga juga, beliau masih ngaji di tempat saya, Pak. Di tempat saya kan ada ta'lim setiap malam Senin tuh ilmu tajwid. Ini Pak Haji Ramli Bu, kan ngajinya jam 8 ya. Ke rumah saya bawa buku, bawa Quran, bawa tasbih. Pulangnya jam 11 Pak. Padahal jalannya saat itu ya masih bisa, cuma kadang saya suka khawatir, udah kalau pulang saya suka anterin. Itu Pak Haji Ramli satu. Masih punya keinginan untuk belajar. Kemudian yang kedua, Pak Haji Ramli itu mungkin teman-teman di BSI ini, kalau pagi mungkin sering ya melihat Pak Haji Ramli jalan-jalan gitu. Kadang pakai sepeda dulu, kadang terakhir ini pakai motor. Itu sering sekali mampir ke tempat saya, hanya bertujuan ngajak kopi. Beliau bawa kopi, bawa rokok, ngobrol. Itu Pak, dalam hati saya, ya Allah, ini saya jadi teringat punya seorang teman. Kan di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab Pagilah, kitab keutamaan, disebutkan bahwa man jalasa indal alim sa'atain,
Siapa orang yang duduk dengan orang yang berilmu sa'ataini, 2 detik, 2 menit, atau 2 jam. Au sami'a kalimataini, atau mendengar 2 kalimat. Au akala luqmataini, atau makan bareng 2 suapan. Au marra khatwataini, atau dia berjalan 2 langkah. A'tahullahu jannataini, maka Allah akan berikan kepadanya 2 surga. Lalu saya bilang, Pak Haji, kenapa ya Pak Haji itu nggak pernah ketinggalan gitu mampir ke tempat saya bawa kopi, bawa rokok. Yaitu kata Pak Haji, suatu ketika Pak Haji mendengar seorang ustaz ceramah tentang ini, maka dari semenjak itu saya sering melakukan ini, entah ke Pak Ustaz Syakuri begitu ya, Ustaz ya, entah ke teman-teman yang lainnya, begitu. Jadi maka oleh karena itu, ini malam hari ini perlu dan patut kita contoh bahwa jangan sampai hidup kita, selama hidup kita diindah-indahikan oleh orang, mati kita alhamdulillahkan. Hidup kita diindah-indahikan, mati kita alhamdulillahkan. Kalau kita semasa hidup datang siaan misalkan itu buru-buru umpetin sendal, buru-buru umpetin tukang balik sendal berarti. Pas ketika udah meninggal, alhamdulillah si A udah meninggal karena sendal nggak usah diumpetin lagi. Jangan seperti itu. Maka hiduplah seperti bayi. Ketika bayi lahir, dia makan kencang nangis, yang menyaksikan tersenyum bahagia. Ya, bayinya nangis, kita yang menyaksikan tersenyum bahagia. Maka ketika kita wafat harus kembali keadaannya. Ketika kita tersenyum bahagia, kemudian yang menyaksikan harus merasa kehilangan, nangis. Gitu ya, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Haji Ramli ini adalah seorang sosok sahabat, teman, juga orang tua yang menurut saya sangat baik. Maka oleh karena itu, mari kan kata Nabi juga, ambil hikmah, ambil ilmu dari sebuah kematian. Bahwasanya ketika kita hidup di dunia, mari kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Lalu bagaimana mungkin ketika kita meninggal, orang mau menceritakan kebaikan kita, sementara kita tidak pernah menanam kebaikan. Nah, oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita singkat itu tadi Pak Haji Ramli sangat menghargai beliau, orang-orang yang kata beliau itu saya ternyuh ya. Mungkin Pak Haji Ramli mengetahui bahwa bapak dari beliau itu ketika bekerja di Pertamina ya saat itu mengangkat seseorang ustadz, yang ustadz itu tidak punya pangkat apa-apa, tapi dipekerjakan di komplek Pertamina waktu di Jambi atau di mana. Kemudian kata Pak almarhum Pak Haji Ramli, saya pengen seperti bapak saya, seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang misalnya ada yang masih menghargai ilmu, bil khusus ada yang masih mau jalan di depan rumah Ustadz, Pak, insya Allah aman dunia ini. Jangan sampai ini mah kalau ketemu Ustadz ya, ketemu si Aam suruh ngaji mulu. Padahal melihat Ustadz saja Pak, man nazara aliman, siapa orang yang melihat seorang guru yang lagi membicarakan ilmu, nazratar rahmah, dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, lalu kemudian fariha biha, dia merasa bahagia,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Gitu ya, maka oleh karena itu Bu, kalau jalan-jalan jangan sendirian, ajak Fajar nih, Ustaz Fajar nih. Kalau makan-makan ajak ya. Iya. Daripada ngajak yang lain, ngajak si A berpahala Ustaz Fajar aja ya. Kemarin ngobrol sama Pak Kiai Heri Fadli ya di makam. Saya tanya, Pak Kiai kok badannya kurus? Kata beliau, saya pusing mikir umat. Aku pengennya Pak Kiai itu apa? Dia tiap tahun santunan itu hanya untuk yatim, janda, dan fakir miskin. Sedangkan untuk para ustadz dan guru ngaji belum ada program seperti itu. Ada Pak Heri, ada ya? Itu mudah-mudahan itu bisa terwujud ya Pak, Ibu ya. Ya kalau kita pikir-pikir memang benar. Coba perhatikan, guru-guru ngaji mah nggak ada yang menyantuni Pak. Yang disantuni itu fakir miskin lagi, janda lagi, guru mukorok lagi. Sementara guru-guru ngaji enggak. Padahal kalau dihitung kontribusinya lebih gede guru ngaji loh Pak, Bu, ke masjid. Guru ngaji di Alimantan banyak. Gitu ya. Kita tuh hidup suka ironi, anak-anak kita pesantren yang mahal. Bahkan kita bela-belain jual ini jual itu buat biayain anak ngaji. Sementara orang tuanya ngaji di tempat yang gratis ya Bu ya. Benar nggak Bu? Buat anak biayanya mahal, buat ibu belajar bayar nggak Bu? Bayar nggak? Bayar nggak Bu? Ironi hidup kita Pak, untuk keselamatan akhirat itu. Nah maka oleh karena itu, jika kemarin kita disuruh banyak sedekah Al-Quran, sekarang Al-Quran di masjid dan musola udah banyak ya, Ustaz ya. Sampai nggak kebaca, di musola Al-Quran aja ada 3 kardus lagi nggak kebaca. Maka kalau musyawarah sekarang bagaimana caranya meningkatkan minat baca Al-Quran? Bil khusus kita berikan apresiasi guru-gurunya agar mereka punya punya kompetensi, punya ide-ide kreatif. Gitu, jangan hanya Al-Qurannya saja yang ditunggu. Jadi harus saja ya. Itu, jadi sekali lagi ibu-ibu kalau mau jalan-jalan ajak Ustaz Fajar yang masih muda. Jangan ajak si A udah lama, udah enak dilihat. Kalau mau makan-makan aja, tadi pahalanya gitu ya Bu. Siapa orang yang duduk dengan orang yang berilmu 2 menit, 2 jam, atau mendengar 2 kalimat, berjalan 2 langkah, atau duduk 2 saat tadi pahalanya gede banget. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa lebih baik untuk kedepannya masyarakat DSI bisa lebih mencintai Al-Quran. Khusus sebentar lagi bulan Maulid, ayo kita realisasikan, jangan hanya Maulid itu Maulid aja tiap tahun. Sementara realisasi dari Maulid itu apa? Atau tahun ini mah Maulidnya bisa menyantuni guru-guru ngaji. Insya Allah saya punya 5 taklim Pak di rumah. Ya termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Untuk tahun ini insya Allah saya ngumpulin ya sedikit-sedikit. Tujuan saya adalah ingin berbagi dengan guru-guru ngaji yang ada di DSI. Ya ibu-ibu ya, benar nggak program saya Bu? Ya saya tidak bisa berbuat yang banyak, tetapi minimalnya saya ada kendaraan 5 kali, saya akan kumpulkan dan tidak dapatnya berapa. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Mungkin itu saja, saya mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.